Lagi di ngasur, pohon kapai 5.0 di jalur sampai atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenet. Boy, Apa itu? baju cakar boy. Oh, silakan berdua aja nih. Iya. Oke. Nanti ada kok, ada baju cakar part tuh kok. Nggak usah gitu. Berdasarkan para ahli. Enggak sih, maksudku berasal dari peluang nggak? Peluang bisnis. Walaupun dulu kan bisnis. Bisa bikin. Kalau aku Ini baju cakar ada ya omong-omong nih. iya ini. Ya, ini juga deh. Ini juga Oke, deh. oke. Kalau aku ya sebagai penderita baju cakar, enggak. Sebagai konsumen, aku tetap mendukung ada baju cakar. Karena di baju cakar aku hanya fokus pada ukuran M. Iya. Muat. Aku nggak urus produknya apa dan semacam. Meskipun dia produknya Adidas, Nike dan lain-lain, New Balance, tapi ketika tidak M, tentu nggak aku ambil percuma. Iya. Makanya baju-bajuku itu selalu baju-baju yang asli itu sampai ada noob lah hal yang diingat-ingat terus gitu karena memang bukan produk-produk yang terkenal. Nah, tapi di satu sisi pro kontranya ini memang pemerintah merasa bahwa UMKM itu merasa tersaingi, merasa tidak berkembang dan lain-lain. Menurutku yang ditingkatkan adalah inovasi dan kualitasnya, dan seharusnya regulasinya. Tapi tidak mematikan, tidak menghukum istilahnya si teman-teman para baju cakar ini, pengusaha baju cakar. Baju cakar tuh kok kita macam-macam. Kalau Samarinda, setahu kok orang Samarinda bilangnya baju cakar boy. Oke. Kalau orang luar mungkin nge-thrift, bahasa thrifting. Iya, bahasa mudanya ya baju bekas impor lah. Bekas impor. Iya kan. Setahu kok di Indonesia tuh biasanya kita dapat bekas itu dari Cina, Tiongkok, Korea, Jepang. Eropa, Amerika tuh salah satu baju yang jarang banget. Itu holy grail banget tuh kalau nggak salah ya, sepemahamanku ya. Kalau seandainya bisa dapat bal itu. Bal itu kan beraneka ragam harganya kan. Biasanya dalam satu karung itu, bal itu karung ya teman-teman. Itu biasanya ada 100 pieces gitu. Di dalam bal itu macam-macam, ada barang kepala. Barang kepala tuh grade yang ini kalau dijual pasti laku nih langsung nih. Oke. Kamu lihat kan aja gini auto laku. Kamu jual harga berapapun auto laku. Ada barang tengah itu yang biasanya orang berusaha menjual, dan barang bawah tuh yang kita ya reject. Reject. Tidak sesuai dengan spesifikasi bal yang ada. Misalnya bal ini bal celana tapi kalau ada celana anak kecil itu kan buang-buang gitu nah boy. Itu kayak sampahnya. Kalau menurutku sih kemarin 10 ton dibakar boy. Yang di Kementerian Perdagangan tuh. Satu bal itu kira-kira berapa kilo? Mungkin 100-200 kiloan kali ya. 100 sampai 150 kilo lah. Satu bal? Iya. Tergantung sih. Berarti 10 ton itu sedikit dong? Dikit dibandingkan dengan baju impor boy. Aku kira banyak. itu baru kasihan. Oh, jadi dikit. Aku udah tahu kayak 10 ton deh tuh. Dikit banget memang. Seberapa pun masih sedikit sih boy. Ya formalitas lah istilahnya kan. Supaya kelihatan ada yang dibakar gitu. Ya kan. Aku sih pengguna setia baju cakar dari ini boy. Tak bisa kalau lepaskan itu karena ya murah. Murah dan bagus. Iya. Murah dan bagus gitu. Pintar-pintar kita milih juga sih ya. Iya. Maksudnya ya banyak juga kok teman-teman yang pengusaha baju cakar tuh pada akhirnya juga numpuk nggak sih? Iya, karena nggak laku kan. Karena tuh karena terlalu sesuatu yang terlalu berlebihan di expose itu kan pada akhirnya kan kayak balon gitu meledak. Ini kan kayak cupang itu. Semua orang ternak cupang pada akhirnya balonnya sudah terlalu besar meledak. Karena kita pribadi juga dibanding kita disuruh milih opsi yang sudah 100 ribuan 2,5-an yang udah dipilih-pilih mereka, lebih baik kita memilih langsung ke tempat-tempat yang bersih besar, baru kita sabar karena kita juga kan momennya itu loh, momen untuk cari sabar milih, betul-betul teliti. Nah itu momen itu sebenarnya experience itu yang aku sukai kalau aku pribadi. Terlepas dari
dapat nggak dapat, karena meskipun aku nggak dapat, kalau misalkan temanku dapat kayak ada kesenangan sendiri gitu loh, karena itu momennya tadi, experience itu. Nah tapi terlepas dari itu, yang ingin aku tanyakan, Win, sebenarnya legal nggak soal impor ini? Oke, bagus pertanyaannya. Enggak. Oh, emang nggak legal ya? Enggak legal. Baju ini ilegal, boy. Iya, Baju-baju ini masuk nih dari pelabuhan-pelabuhan tikus. Iya, sebenarnya itu sih masalahnya. Iya kan? Kalau masalahnya soal legal tidak legal, aku sepakat bahwa harus ditertibkan. Iya. Menurutku ya, menurutku. Tapi kalau soal itu menghambat inovasi atau bukan menghambat inovasi, itu menghambat pertumbuhan UMKM. Menurutku, aku tidak menyalahkan UMKM-nya, dan aku merasa sebagai UMKM seharusnya sadar bahwa masalah utama dalam UMKM ini adalah bagaimana ngejar inovasi, bagaimana berlomba-lomba dalam inovasi, maksudku gitu loh. Bukan masalah. Jadi aku gini, Win, aku sebagai penjual ya, kan juga penjual ya, bukan penjual baju ya, bukan penjual baju, tapi penjual produk, salah satu produk. Aku paling nggak suka saat ada resellerku ngeluh kayak kenapa ya si kompetitor tuh jauh lebih laku dan lain-lain. Ya. Nah maksud aku, sebelum kita bicara itu, kita bicara dulu yang paling mendasar. Bagaimana cara kamu berjualan, apa yang sudah kamu lakukan dalam berjualan, itu dulu gitu loh. Dibanding kita mempermasalahkan kenapa ya kompetitor lebih baik, kita tuh sering lupa bahwa yang kita fokuskan adalah bagaimana mencari kelemahan dan kekurangan kompetitor, tanpa kita memikirkan bagaimana nilai jual kita, brand value kita yang bisa kita gali supaya kita bisa jauh lebih baik dibanding itu. Contoh apa? Dibanding kita fokus menjelek-jelekan kompetitor, lebih baik kita fokus menggali nilai jual kita, dan itu yang kita jadikan nilai jual. Contoh misalkan Samarinda kota banjir, kota preman misalkan ya, misalkan gitu, kota ormas misalkan seperti itu. Nah itu kan adalah brand value, city value di Samarinda. Nah itu yang coba diangkat. Nah begitu juga kalau di produk. Tapi jangan bilang Samarinda lebih baik dibanding Balikpapan. Buktinya apa? Nggak ada. Nah karena itu, kalau kita fokus mencari kelemahan orang, kita lupa bahwa yang perlu kita gali adalah kelebihan kita. Iya. Aku coba, boy. Tadi satu, baju cakar itu ilegal memang, faktanya ilegal. Iya, okay. Tapi maksudku nggak salah juga dong gitu. Karena gini, ada masuk dari pelabuhan resmi, ada masuk pelabuhan tikus, boy. Kalau seandainya ilegal baju ini masuk ke pelabuhan resmi, kenapa bisa masuk? Kita aja dulu. Kalau ke pelabuhan tikus boleh lah, ayolah bicara kita. Pelabuhan tikus bisa lah. Tapi faktanya memang ada juga yang masuk dari pelabuhan resmi. Kok masuk sih? Ya kan? Narkoba aja masuk kok dari pelabuhan resmi, boy. Untung apa ya? Pengedarnya bandara sudah dihukum mati, boy. Walaupun bukan untung sih, miris sih sebenarnya. Sisa Freddy. Iya. Oh iya. Betul. Bukan untung, maaf, miris. Karena jangan dulu. Kalau dari Freddy Budiman sih, dia banyak informasi, boy. Itu terlalu panjang sih kalau gitu. Ya kayak gitu-gitu. Narkoba aja masuk, boy, lewat pelabuhan, boy. Di pengakuannya pun dia bayarin oknum kok untuk bisa masukkan itu, apalagi cuma sekedar kayak gitu. Bukan hanya itu, boy, bukan hanya baju loh ya. Kita tuh kemasukan limbah elektronik, HP. Kalau itu. Ya kan? Kayak yang terkenal di Batam. Yang Batam kayak gitu, makanya ya semuanya banyak kok. Ya kan? Aduh, lagi-lagi kita ngomong tentang ini ya, tentang sistem ya, anjir, regulasi. Maksudnya, kenapa selalu udah terjadi dulu ya, baru kita mikirkan bagaimana cara mengatasinya? Makanya aku sih coba bersikap fair aja. Kalau seandainya mau nutup cakar, perbaiki dulu semua regulasinya. Gitu nah. Nggak usah dari dulu bawa UMKM, baju lokal dan sebagainya. Karena aku yakin bahwa setiap hal itu ada pasarnya kok. Ya kan? Kamu tawarin temanmu, nggak semua suka pakai baju cakar, mungkin karena mereka jijik. Iya, itu bekas orang, betul, itu bau. Betul. Itu apa sih kalian nih? Ada yang kayak gitu. Nah, pada akhirnya dia memilih baju-baju lain kan? Baju-baju lain. Yang fast fashion, kayak H&M dan sebagainya. Dan banyaklah brand-brand lain. Nah, walaupun dari beberapa hal yang aku pahami sih, secara tidak langsung sebenarnya kita gunakan baju cakar itu kan membantu bumi untuk mengurangi sampah tekstil. Sampah tekstil itu salah satu sampah terbesar di dunia, boy. Karena terus berproduksi ya. Iya, dan susah terurai, butuh waktu yang cukup lama. Dan pada akhirnya berhamburan di mana-mana kan. Kalau kita gunakan baju cakar kan sebenarnya secara nggak langsung kita mencoba menyelamatkan. Ya, orang bisa bilang ini
alasan kalian aja supaya kalian tetap pakai. Ya selalu ada sisi-sisi tersebut lah boy. Enggak, sebenarnya gampang cara anunya itu, counternya itu begini aja. Apa yang memang udah dilakukan pemerintah untuk mensupport UMKM. Kalau contoh dibilang kita ngomong soal baju ya, baju lokal. Pada akhirnya ujungnya orang beli barang-barang lah H&M, Uniqlo. Itu juga itu memang produk Indonesia. Gitu loh. Jadi dia kalau misalkan dia mematikan cakar, tapi dia juga nggak ngebatasi menurut kayak nggak ngebatasi nggak bisa sih ya, orang Indonesia mah gengsi soalnya. Kalau pokoknya bagaimana caranya terlihat keren aja. Enggak, aku soalnya gini, aku bukan 1000% lokal pride gitu boy, enggak. Aku cukup logis, kalau kualitasnya bagus dengan harga sebanding, aku bakal beli. Contoh deh, aku punya sepatu Ardiles, itu lokal, harganya 500 ribuan. Aku sudah pakai lari 400 kilo dan bagus boy, dan bagus dibandingkan aku beli sepatu yang merek lain, Hoka. Hoka sama Hoka dari mana, Jepang ya? Hoka itu lupa aku dari mana, luar Eropa. Hoka sama Adidas, sama Nike, dan rusak pada saat aku pakai beberapa ratus kilo buat lari. Aku bakal beli Adidas lagi boy, bukan karena dia lokal, karena dia bagus dan murah. Aku cukup masuk akal kok untuk membeli barang murah dan bagus gitu kan, dibandingkan dengan barang mahal dan jelek. Begini, oke, menarik. Terus orang ada yang bilang, kalau misalkan bukan kualitas, aku nggak bilang kualitas. Kalau misalkan dari segi perekonomian mungkin naik, kira-kira kamu juga akan meninggalkan nggak kayak barang yang murah dan berkualitas ini, tapi beli mahal dan berkualitas untuk mengejar yang mungkin value atau mungkin hanya sekedar gengsi semata? Kira-kira gimana? Kalau misalkan kelak, nih misalkan kamu dari sini nih, kira-kira kamu dari sini nih, bisa beli apa aja? Kira-kira kamu gimana, Win? Setiap orang punya ekonomi dan psikologis berpikir yang berbeda pada saat berada di sebuah situasi boy ya. Kalau hari ini sih aku masih berpikir bahwasanya itu masih pengen kubeli, tapi kalau di masa depan yang masih relevan sekarang ya? Iya. Aku Oke. sih berpikir yang hari ini aja. Oh iya. Ya kan? Bahaya juga ya ini ya. Iya, sebenarnya aku nggak mau Takut bilang enggak, tapi iya misalnya gini, aku punya uang 1 miliar. agak kencang ya kipas ya. Biar aja. Biar aja kan. Matikan kah? Matiin dulu. Ayo matikan dulu. Misalnya gini, aku punya uang 1 miliar gitu. Ada sepatu Prada yang harganya anggaplah 20 juta gitu buat laki-laki. Aku bakal beli nggak? Dibandingkan dengan merek lokal yang bagus, ada boy. Tekstur misalnya Sagara. Aku malah akan berpikir beli sepatu yang lokal dengan kualitas yang bagus. Kalau Sagara aku pernah dengar. Yang penting kualitas dan harga sih. Masuk akal nggak? Aku tuh itu aja patokanku boy. Relevannya. Harga itu masuk nggak di dalam kualitasnya gitu. Nah kalau enggak ya sudah nggak usah dibeli. Aku nggak mau bilang lokal prat tapi rusak, ngapain, itu nggak bisa bikin duit namanya. Betul, karena aku pribadi, aku kayak sedikit banyaknya bisa kayak memprediksi diriku gitu loh. Maksudnya kayak contohnya kemarin ada uang lebih lah, uang anggap aja uang untuk belanja lah. Secara tidak langsung setelah aku pikir-pikir, banyak aku memang beliin produk yang merek sih yang aku belum pernah. Tapi untuk di sepatu kan misalkan contoh, meskipun ujungnya itu juga ini second juga Win, gitu. Tapi kalau di baju enggak mungkin karena tadi ya masalahnya M ya. Iya, muat. Kalau itu Roman aku coba realistis. Kamu kan punya masalah dengan mencari ukuran baju kan? Iya benar. Bahkan memang orang yang pertama kali misalkan memang udah mau nemenin aku, satu aja kuncinya sabar aja. Iya. Dan bantu nyariin karena dengan terlibat otomatis mempercepat juga kan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan sama-sama punya tujuan nyari, ya udah kamu nggak sabar nunggu, dari awal aku udah nggak usah aja, mending sendiri aja gitu. Tapi sejauh ini sih hubungan yang sama aku pasti yang udah sadar gitu loh, pasti butuh waktu nyari yang ukuran besar kan. Dan aku juga nggak, ya kalau nggak ada gitu loh, nggak memaksakan, karena ada juga teman yang sebenarnya ada tapi kayaknya nggak pantas menurut dia, ya udah nggak beli gitu. Dan faktanya tekstil itu kita tuh paling banyak tuh masuk dari China, malah dari Tiongkok gitu. Meskipun madenya made Vietnam. Tak tahu sih. Kayak Nike made Vietnam. Ya memang dibuat di situ. Kalau itu. Maksudku tekstil terbanyak tuh memang masuk dari Cina tetap. Cina ya. Jilbab. Oh sure. Jilbab. Habis itu daster,
underwear semua tuh itu semua rata-rata masuk dari Cina gitu. Itu yang seharusnya kamu baikin dulu gitu nah boy. Ya memang dia punya regulasinya mungkin resmi, tapi kalau over kayak gitu itu yang lebih mematikan UMKM loh sebenarnya boy, dibandingkan dengan Cakar yang hanya sekian persen gitu hari ini. Kalau kamu bandingkan, ya kan, maksudku compare dengan apa ya, compare dengan lawan sepadan lah. Aku sepakat kalau seandainya Cakar suatu saat nanti seandainya di stop, tapi bagaimana dengan barang-barang ilegal lainnya gitu, itu juga harus di stop semua gitu. Jadi apa ya, negara ini kita ini sebagai masyarakat diajarkan oleh negara bahwasanya negara fair dengan semua hal, adil dengan semua hal. Harusnya. Iya kan? Supaya kita juga kayak gitu. Kamu bayangkan ke Paris, Perancis gitu. Aku dengar dari YouTube juga sih sebenarnya. Mereka itu boy pakai baju second aja, barang KW aja, itu bisa didenda, dapat hukuman lah. Saking mereka menjaga pride negaranya gitu dari barang-barang yang iya karena barang-barang dari sana ya rata-rata ya. Nah kayak gitu gitulah. Iya. Ya kan di Paris itu di Prancis tuh. Mereka ketahuan pakai barang KW apa segala. Nah itu jelas tuh. Iya kan? Kalau mau begitu, tapi aku sadar. Gembelnya pakai baju apa ya? Hah? Gembelnya di Prancis tuh pakai baju apa kira-kira? Itu dia pakai baju Lufotong tahun 1960 boy. Cakar juga boy. Terus. Sebenarnya kalau mau cakar lokal pun mungkin lebih bagus bahkan sebenarnya kalau seandainya kita punya apa ya, produk yang berkualitas. Baju bapakmu, ya kan? Nggak ada yang salah soal local pride, nggak ada yang salah. Justru saat memang kualitas, intinya mau local pride mau apapun itu saat kualitas yang bicara. Iya. Untuk orang yang cari kualitas, untuk orang yang cari ukuran ya cari ukuran yang besar. Aku makanya dari dulu waktu orang bicara lokal pride, kamu nggak dukung dong kalau kamu nggak beli lokal pride. Aku cukup logis aja untuk mengeluarkan uangku beli barang yang bukan masalah lokal pride, berkualitas enggak nih. Soalnya kita punya banyak barang yang kamu beli kan hari ini dan kamu lihat kualitasnya gimana kan. Iya. Apalagi ya kita ngomong teknis deh, sepatu yang vulcanized yang ada solnya. Iya. Lama-lama menguning karena foxingan lemnya itu jelek banget tuh. Itu faktanya itu boy. Ya dibandingkan dengan brand yang lain yang harganya mungkin agak lebih tinggi, tapi memberikan kita kenyamanan lah ya. Nah, istilahnya kita spend uang kita, misalkan kita spend uang kita 500.000, tapi itu untuk 1 tahun. Lebih baik kita spend uang kita 7,5 kan atau sampai 1 juta, tapi untuk 4 tahun 5 tahun. Sama, benar. Sama. Itu secara langsung konsep hidup minimalis lah itu. Sama kayak gitu maksudku. Jadi apa ya? Kalau pesanku sih bersikap adil lah negara. Ayo belajar bersikap adil dengan semua hal. Ya aku walaupun tahu sih beberapa kondisi seperti ini biasanya mungkin ada beberapa oknum lagi pengusaha yang merasa bahwasanya mulai tersaingi. Iya, dan dia punya power sih menurutku. Ya, punya power. Playing victim ini gara-gara Cakar nih, padahal kualitasnya aja mungkin yang semestinya dia harus perbaiki. Betul. Akan selalu banyak sisi yang bisa dikulik kok boy. Iya, karena intinya aku selalu sepakat Cakar sih sejauh ini. Nggak tahu sampai kapan sejauh ini. Tapi selama Cakar masih memberi aku experience mencari-cari itu boy, gali-gali. Betul. Ya kan? Betul. Yang kayak gini-gini, sesuatu yang kamu nggak bakal bisa dapatkan 2 kali mungkin. Aku bakal tetap. Ya meskipun katanya orang bahaya ini banyak debunya dan segala macam. Tapi lu muji penampilan juga gitu. Paham nggak sih? Ya sama kayak dulu kan. Ini kan yang kedua kalinya tentang produk-produk Cakar itu digelorakan kembali boy. Dulu kan karena penyakit kulit. Betul. Ya kan? Ya aku sih katanya harus direndam panas lah apa dan sebagainya. Sekali psoriasis nama penyakitnya. Itu apa tuh? Ya penyakit kulit kayak gatal-gatal misalkan baru tumbuh muncul ruam baru kayak bakteri-bakteri muncul jadinya kayak apa sih namanya itu jamur berjamur gitu. Tapi faktanya juga ada salapnya kok untuk mengatasinya. Udah pegang produknya sih. Bisa hubungi aku. Ya kayak gitu-gitu kan maksudku selalu ada alasan lah tapi selalu bisa dipatahkan sih. Selama tidak tegas. Kalau mau tegas intinya itu aja. Tegas aja. Closing statement. Tegas aja. Iya. Kalau aku sih ya kalau itu tidak legal jangan jadikan alasan sih untuk kita berhenti. Hidup percakapan.